Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Mudir Ma'had Al-Irsyad Ustaz Ujang hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Kenapa jemaah? Yang saya hormati para ustadz, para staf, dan yang ana banggakan para santri-santri Ma'had Al-Irsyad, dan pada hadirin, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita perlu menumbuhkan di dalam jiwa kita, mengukir di dalam jantung kita bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang sebagian kita melakukan perbuatan baik, mungkin dia berkontribusi untuk sekolahnya, untuk kedua orang tuanya, untuk bangsa dan negaranya, tapi ingat, alhamdulillah. Yang pantas dipuji, yang pantas disanjung, yang pantas dipuja hanya Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai sebagian kita seperti Qarun. Qarun itu melihat kesuksesan dia, keberhasilan dia, kekayaan dia. Apa kata dia? Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih seperti itu karena ilmu yang diberikan kepada aku. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa namanya? Barak. Barak. Dari mana Barak? Dari mana? Dari mana? Dari sini. Rumahnya di sini. Masya Allah. Jadi nggak mondok Barak ini. Di rumah sendiri. Tapi Barak, dari habis subuh sampai sekarang berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Dihitung nggak? Cinta nggak sama Nabi SAW? Apa buktinya? Sholawat paling enggak lah. Nih santri-santri Al-Irsyad syiarnya tiap hari bersolawat buat Nabi SAW. Nabi itu nggak butuh salawat dari kita jemaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat buat Nabi SAW. Tapi Allah mau kasih kemuliaan buat kita. Kalau seorang santri tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mana salawat kita? Jangan meninggalkan masjid subuh kecuali selesai salawat. Bikin. Mungkin ada yang mau salawat 100 kali buat Nabi alaihi salatu wassalam.
Qul Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahi jamaah, nanti kita akan menyesal pada hari kiamat. Tatkala kita, kenapa aku kok nggak nambah amalanku pada waktu itu? Udah dikasih tahu sama ustadz, udah diingatkan sama ustadz. Tapi tiada guna penyesalan itu, jemaah. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, untuk istri-istri Nabi. Nah, antum, siapa namanya? Sebutkan 5 istri Nabi SAW. Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan lain-lain. Nah, kalau ujian sebutkan 5, antum sebutkan 1 dan yang lainnya, Ustaz. Ana nggak ingat, cuma Masya Allah. Kira-kira dikasih nilai berapa antum? 1 cuma. Tapi barakallahu fiik. Ya, kita juga perlu bersalawat buat Nabi dan buat keluarganya dan buat anak cucu Nabi alaihi salatu wassalam, dan untuk setiap umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Siapa yang datang ke sini karena dipaksa sama orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan jemaah. Nggak ada. Oh, alhamdulillah, dari hati semua kayaknya mereka, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mana? Ketutupan tembok. Oh iya, mana yang angkat tangan tadi? Iya jamaah, hampir semua kita itu datang ke pesantren dengan dorongan dari orang tua. Karena kita awalnya nggak tahu pesantren itu ada apa enggak. Kita hidup, ini yang hidup di dunia luar. Kemudian orang tua ingin kita jadi orang soleh. Sebagian anak berpikir bahwa orang tuanya mendolimin dia. Anak dizolimin sama ibu anak, Ustaz. Kenapa dizolimin? Dimasukkan pesantren. Allahu Akbar. Itu ibu antum sedang memberikan mahkota buat antum. Sedang menggandeng tangan antum untuk meniti tangga-tangga menuju derajat yang tinggi, jemaah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana ibu antum atau bapak antum membawa antum untuk apa? Untuk berburu pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mewariskan iPhone 14. Enggak. Antum lihat. Orang sekarang berebut iPhone, berebut handphone, berebut berbagai macam kegemilapan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa inna ma warrathu al-ilm." Jadi orang tua antum itu bawa antum ke sini agar antum pulang dapat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini sebuah kemuliaan jamaah? Ketika antum mati, rumah yang antum bikin antum akan tinggalkan. Sebagian anak mungkin nunggu mati orang tuanya. Oh, nggak mati-mati bapak ya. Kenapa? Karena yang ditinggalkan rumah. Coba yang ditinggalkan orang tuanya ilmu. Nggak ingin bapaknya mati. Nggak, mudah-mudahan panjang umur bapak. Panjang umur. Kenapa? Masih susah, Ustaz. Nah, ahibati fillah. Kenapa kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua? Karena terus terang, ana pernah jadi santri. Ana pernah meninggalkan orang tua belajar. Kita itu kadang-kala sibuk dengan kesenangan kita. Belajar, bermain, sampai lupa sama orang tuanya. Kapan ingat sama orang tua? Kalau fulusnya mau habis. Dilihat uang sakunya habis,
baru ingat sama orang tua. Betul? Ahibati fillah, pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ada yang meriwayatkan dia dari Yaman, datang ke kota Madinah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Aku datang ke sini untuk berbaiat, membuat sebuah janji suci hijrah ke kota Madinah. Tapi dia mengatakan, walaqad taraktu abawayya yabkiyan. Aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Kita lihat bagaimana nih orang dengan kesadarannya dalam rangka meraih surga Allah Azza wa Jal. Dia pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik lagi, menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena orang tuanya menangis, apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Engkau pulang balik kepada kedua orang tuamu. Engkau bikin orang tuamu tertawa, bergembira, sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Anak-anak ini yang gak betah di pesantren, yang kepingin pulang ke rumahnya, kira-kira kalau antum pulang ke rumah, orang tua tertawa apa menangis? Nangis orang tua tuh. Ya Allah nak, kok pulang nak? Maka antum jangan menganggap hadis ini, oh kok gitu Ustaz, ana mau pulang aja Ustaz, supaya orang tua ana tertawa. Enggak, nangis orang tua antum. Karena kalau ditelepon sama Ustaz Ujang, ini anaknya udah gak kerasan, nangis orang tua antum. Sampai ada yang orang tuanya harus tidur di dekat pesantren. Ada? Sedikit bicara. Enggak. Antum harus tanamkan di diri antum bagaimana anak bikin kedua orang tua anak tersenyum, bergembira. Anak-anak, ketika kita lahir, keluar dari perut ibunda kita, semua orang tersenyum tertawa, kita nangis. Nangis kita, oh semuanya gembira, dokternya gembira, bapak ibu kita gembira, semua keluarga gembira. Langsung bikin pengumuman, alhamdulillah telah lahir. Siapa namanya? Namanya siapa? Ghazi. Telah lahir Ghazi. Tanggal berapa? Tanggal berapa lahirnya? 1 Agustus 1900. Telah lahir Ghazi. Oh, semua orang dikasih tahu jam. Gembira. Ya. Antum bagaimana berjuang nanti ketika antum meninggal dunia, orang bukan tertawa lagi, karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Nabi SAW nyuruh orang ini pulang jamaah dalam rangka membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau ada santri yang pulang bikin susah orang tuanya, takut nggak berkah hidup antum nanti. Kemudian ada seorang lagi di hadis Muawiyah As-Sulam. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Hadis riwayatkan Ibnu Majah. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah SAW. Ini Muawiyah mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah, inni aradtul jihad ma'aka. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Antum tahu makna jihad? Meninggalkan segala kenikmatan dunia.
bersiap untuk hidup cacat seumur hidup. Bagaimana sebagian sahabat tangannya terputus ketika jihad sampai mati seperti itu. Bagaimana ada yang matanya terkena anak panah sehingga tidak bisa melihat. Kalau bicara jihad, antum sedang menjual segala yang antum miliki. Harta, nyawa, raga. Ini orang kepingin jihad, jemaah. Abtaghi bidzalika wajha Allah wad daral akhirah. Aku berjihad dalam rangka mencari keridhaan Allah, wajah Allah dan kehidupan akhirat. Mulia apa tidak jemaah keinginan dia? Sekarang anak-anak muda berjihad apa enggak? Kalau pulang liburan, jihad Ustaz. Anak latihan perang. Pakai handphonenya, latihan perang. Ketika ditanya sama ibunya, "Nak, lagi ngapain, Nak?" Latihan jihad. Jihad apaan jemaah? Jihad itu kehilangan segala kenikmatan di dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Waihak ahayyatun ummuk." Waihak, ibumu hidup. Masih hidup ibundamu? Qultu na'am ya Rasulullah. Ya, masih hidup. Qala waihak ilzam rijlaha fasammal jannah. Engkau mau cari surga, mau cari keridhaan Allah, nggak usah jauh-jauh. Engkau tetap berada di kaki ibumu. Di situ ada surga. Subhanallah jemaah. Itu ketika ibu tidak memberikan izin. Ketika ibu ingin anaknya berada di sisinya. Sekarang orang tua antum itu kepingin antum di rumah apa di pesantren? Kepingin di rumah apa di pesantren? Nggak ada yang kepingin antum di rumah. Kalau antum mau pulang liburan pusing orang tua. Ya Allah mau pulang ini anak. Kalau bisa dia ngomong sama ustadznya, "Ustadz kalau bisa ini nggak ada pulang 6 tahun Ustadz. Sampai jadi orang baru pulang." Mungkin bisa seperti itu Ustadz. Gimana, setuju? 6 tahun baru pulang. Jemaah, kalau antum 6 tahun pulang, antum jadi jagoan semuanya jemaah. Ya kita cuma sekarang belajar tiap berapa hari sekali pulang. Iya. Berapa ini yang tanya? Antum, siapa namanya? Ano berapa bulan sekali pulang? Berapa bulan sekali pulang? 2 bulan? Iya. Masya Allah. Nanti mungkin dibikin 2 tahun sekali. Supaya antum tahu bagaimana tatkala orang-orang itu berjihad, nggak pulang-pulang jemaah. Dan menuntut ilmu itu qasimul jihad fisabilillah. Sebagian berangkat perang, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Enggak semuanya berangkat perang, sebagian menuntut ilmu. Seharusnya menuntut ilmu itu ya samalah dengan yang berangkat jihad di sana. Enggak ada lagi laundry, nyuci sendiri. Enggak ada lagi dimasakin, masak sendiri. Siap masak sendiri? Oh, siap ternyata Ustaz. Ya bismillah, dapur tutup nanti sudah, nggak ada lagi. Nah, kita ingin antum pulang itu jadi jagoan jemaah. Jadi jagoan. Bisa nyuci sendiri, bisa masak sendiri. Nanti lulus nggak ada pengabdian di kota, pengabdian di tengah hutan. Kirim. Antum berjuang di sana. Kalau antum nggak bisa masak gimana? Instan Ustaz. Iya. Kita lihat ada sahabat yang ingin berhijrah. Apa kata Nabi SAW? Kembali kepada kedua orang tuamu. Yang ingin jihad tetap kembali kepada orang tuamu. Ahibati fillah. Ternyata berbakti sama orang tua ini adalah amalan yang agung sekali. Kita kadang kala kurang menghargainya. Jangan mengatakan aku masih kecil Ustaz. Dia sejak kecil engkau harus berbakti sama orang tua. Apalagi yang sudah baligh. Yang belum baligh angkat tangan.
Masya Allah, Masya Allah. Ada banyak. Ini kelas 1 kata. Nah, kelas 1 SMA angkat tangan. Nah, ingat ketika antum sudah balik, malaikat sudah mulai mencatat. Kalau sebelum balik, malaikat sudah mencatat, tapi kebaikan-kebaikan. Ketika sudah balik, semua keburukan yang antum lakukan. Apalagi kalau di situ ada unsur durhaka sama orang tua antum. Dipanggil fulan, dia sibuk dengan gamenya. Sampai 3 kali dipanggil. Siapa yang tahu ceritanya Juraij? Juraij ini, iya. Ketemu di mana? Nah, Juraij ini Masya Allah seorang yang ahli ibadah. Dia punya tempat khusus untuk beribadah. Bayangin, dia sedang sholat, Allahu Akbar. Supaya tahu hak orang tua kita itu begitu besarnya. Allahu Akbar. Dipanggil sama emaknya. Ya Juraij. Kata Juraij, Salati. Aku putuskan sholatku hadap ibuku atau lanjut sholatku. Bingung dia. Bukan dia tidak ingin berbakti, tapi dia sedang kebingungan mana yang harus dia pilih. Dipanggil lagi, ya Juraij. Tanya lagi, Ummi am sholati. Sampai 3 kali. Akhirnya Juraij lebih memilih sholatnya. Ibunya sakit hati. Antum jangan pernah bikin sakit hati ibu antum, bapak antum. Doanya mustajab. Ini sedang sholat Juraij. Kata ibunya, Allah, jangan matikan Juraij. Sampai ditampakkan kepada dia wajah-wajahnya pelacur. Dan betul dikabulkan doa ibundanya. Bagaimana Juraij dikasih yang berat sama Allah Azza wa Jalla. Ada seorang pelacur yang ditawarin sama laki-laki, engkau bisa nggak ngodain Juraij? Aku kasih uang. Ah, bisa. Datang nih pelacur, godain Juraij. Juraij nggak mau sama dia. Akhirnya pelacur ini berzina dengan penggembala, hamil. Ketika lahir anaknya ditanya, anaknya siapa? Anaknya Juraij. Bayangin ya, doanya ibunya terjawab. Bagaimana Allah kabulkan? Padahal Juraij ini sedang sholat. Sedang sholat, bukan sedang main game. Ketawa tuh. Karena anak kalau sudah main game, apakah dia tanya, ya Allah, gameku apa ibuku? Ya Allah. Antum nggak dengerin. Akhirnya sampai tersebar fitnah di kota itu. Juraij telah berzina. Ini anak zina adalah hasilnya Juraij. Dihancurin tempat ibadah Juraij. Padahal dia tidak melakukan itu. Kenapa semua itu terjadi? Doa ibunya. Allah syama'a. Jangan sampai orang tua kita itu berdoa keburukan buat kita. Ada seorang anak SMA. Biasalah kalau lulus SMA itu dia ingin ya hiburan sama kawan-kawannya. Sang anak ini minta izin sama bapaknya mau pakai mobil. Ayah mau pakai mobil. Kata bapaknya jangan, jangan. Akhirnya sang anak ini merayu ibunya. Ayo ma ini itu. Akhirnya sang ibu merayu bapaknya. Ada persekongkolan nih, anak sama emaknya nih. Akhirnya sang bapak sakit hati sebenarnya. Kata bapak, ini kunci bawa dan semoga engkau nggak kembali. Hati-hati. Dan betul, sampai jam 12 malam anaknya nggak balik ke rumah. Mulai kebingungan bapak sama ibunya, dicari ke rumah sakit, dicari kantor polisi, betul anaknya tabrakan dan mati.
Jangan main-main sama doa orang tua. Salatu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Satunya da'watul walid ala waladih. Doanya bapak buat keburukan anaknya. Apalagi ibu, yang kedudukan ibu ini di atas bapak. Ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati." Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, pelayananku, penghormatanku, penghargaanku? Ummu, ibumu. Summa man ya Rasulullah. Setelah itu siapa? Ummu. Nomor 2 ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Summa ummu. Kemudian ibumu lagi. Qultu summa man, summa abu, baru bapak. Bayangin jamaah, ibu baru bapak. Sebagian kita lebih mementingkan kawannya, sahibnya, daripada bapak sama ibu. Kenapa kok ibu 3 kali di atasnya bapak? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa kok kita disuruh menghargai atau berbakti pada ibu 3 kali di atasnya? Apalagi nih, sebagian antum belum nikah. Kalau sudah nikah, kadangkala ada orang yang lebih berat sama bininya daripada sama orang tuanya. Siapa yang menjawab? Kenapa kok kita harus menghargai nafkah? Gum ya Tolha. Anda tahu sama anak ini ya? Ini Tolha namanya. Tafadhol Tolha. Kenapa? Yang keras. Yang pertama telah mengandung 9 bulan. Yang kedua, telah melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ada hadiahnya nanti Ustaz. Masya Allah. Kirim ke Tolha. Kirim ke belakang sana. Nah, Masya Allah. Tuh jamaah, ini Tolha ini anak emaknya nih, Masya Allah. Tahu dia bagaimana berbakti sama ibunya, setelah itu sama bapaknya. Ada 3 hal. Yang 3 hal ini kita semua lupa. Tidak ada dalam memori satupun dari manusia kalau dia pernah di perut ibunya. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Ada yang pernah ingat? Iya, saat waktu itu di dalam perut ibu mau keluar. Nggak ada, cek. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan hal itu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. 3 hal Allah ingatkan. Ketika ibu kita melahirkan kita, siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat. Antum ingatnya dimarahin sama ibu. Itu yang antum ingat. Ibu kita itu mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Maka ibu kita itu ada tanda. Antum kalau mandi, kalau antum mau tidur, antum buka antum. Antum lihat di situ ada tanda. Yang menyambungkan kita sama ibu kita. 9 bulan kita makan beda hati. Usah itu nyambung sama ibu kita. Capek orang tua kamu.
Dia masak, antum dibawa. Tidur dibawa, belanja dibawa, bersih rumah dibawa. Selalu aktif. Dan semakin besar perutnya, semakin kalau antum mau coba bagaimana beratnya ibu kita ngandung kita jemaah. Antum kasih beban, beli beras yang 5 kilo. Antum taruh cuma 5 kilo. Padahal di perut ibunya kita beratnya bisa lebih 10 kilo. Kemudian ketika datang waktu lahiran, anak ingat mengatakan istri anak, jalan kaki ya. Dia jalan kaki muter. Kenapa ibu kita jalan kaki? Buat kita aja. Agar mudah keluarnya kita jemaah. Kemudian ketika terjadi rasa sakit ya, dia mungkin mau melahirkan, datang ke rumah sakit, katanya dokter baru bukaan pertama, nanti sakit lagi bukaan kedua, bukaan ketiga. Wallahi hari-hari itu adalah hari-hari perjuangan ibu kita, dan kita nggak ingat sama sekali dengan itu. Yang kita ingat seakan-akan ibu anak boleh musab, ibu anak mukul anak. Ibu antum itu cinta sama antum. Dan ketika antum lahir, ada sebagian anak yang lahir dengan merobek perut ibunya. Sebagian kita ada yang lahir sesar. Itu perut ibu antum itu disobek. Jadi cacat seumur hidup ibu kita. Gara-gara kita. Allahu Akbar. Lalu kita nggak berbakti semuanya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bagaimana antum disusui? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Keluar dari perut ibu kita, antum bisa apa? Sekarang ada anak-anak yang berani ngangkat suaranya lebih keras dari bapak dan ibunya. Karena merasa sudah besar, merasa sudah kuat, punya ilmu, belajar di pesantren, berani-beraninya ngangkat suara atas orang tuanya. Wallah, antum keluar dari perut ibunda antum nggak bisa apa-apa sama sekali. Antum mau makan nangis, mau minum nangis, perutnya sakit nangis, semua itu ibu dan bapak kita. Duduk nggak bisa, antum sekarang bisa duduk di sini. Siapa yang ngajarin antum duduk? Orang tua kita. Antum bisa berjalan, kalau antum nggak diajarin jalan sama ibu antum, nggak akan jalan. Diajarin jalan itu jemaah. Ngomong itu diajarin, kita diajarin sama ibu kita. Setelah antum bisa berbicara, orang yang pertama antum sakitin ibu antum dengan lisan antum. Maka ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal. Aku bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Yang pertama, as-salatu li waqtiha. Salat tepat waktu. Ini haknya Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang pertama haknya Allah, tunaikan. Qultu thumma ay? Setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Tolong yang belajar ilmu, yang kedua ini dicamkan. Antum bisa sholat diajarin sama bapak ibu antum. Bagaimana ibu kita ngajarin kita baca Al-Fatihah. Dan itu akan jadi pahala terus buat orang tua kita. Sholatnya dijaga. Berbakti kepada orang tua dijaga.
Sebagian mungkin berat di pesantren ini, Ustaz. Allah berat, Ustaz. Pelajarannya sulit, banyak hafalan. Kadang-kala ada teman-teman yang kurang menghargai. Antum bertahan. Demi apa? Demi berbakti kepada kedua orang tua. Antum mungkin gak merasakan sebagian orang tua nih, anak-anaknya, mungkin yang bapak ibunya kaya. Mungkin antum merasa tidak seberapa orang tua membiayai antum. Tapi ada bapak yang harus kerja becak, ya mak. Anak ingat dengan seorang kawan di pesantren, bapaknya itu becak, ya mak. Becak. Dia kumpulkan buat anaknya. Ada yang bapaknya itu cuma kuli bangunan. Kepingin anaknya sukses. Dan ada sebagian yang orang tuanya harus merantau ke luar negeri. Ada ibunya yang harus merantau dan jadi pembantu rumah. Demi antum. Tapi kadang-kadang kita kurang menghargai. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Qultu thumma setelah berbakti orang tua, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dapat apa Ustaz kalau kita berbakti sama orang tua? Dimudahkan rezeki antum. Antum kalau ingin bahagia di dunia, ya kita tahu faktor kebahagiaan di dunia itu ada 4. Istri yang solehah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Kalau antum ingin dapat itu, berbakti sama orang. Jangan berpikir aku akan sekolah, akan belajar terus. Ya, tafadhol. Tapi jangan lupa berbakti sama orang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rezekinya dibentangkan, jemaah, diluaskan, dan ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Falyasir rahim, sambung rahim. Dan kita tahu tali rahim kita itu bersambung sama ibu kita yang pertama kali, bersama orang tua kita. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat dia sukses, Ustaz, ana lihat Ustaz, dia hartanya banyak, tapi dia durhaka sama orang tua. Enggak, dia nggak sukses, dia hidup menderita. Ada harta yang jadi azab buat pemilik. Kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan takjub dengan harta mereka, dengan anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka. Kemudian orang yang berbakti sama orang tuanya, doanya mustajab, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan kisah Uwais Al-Qarani, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ini orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Umar, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir. Bayangin ya, Nabi nggak pernah berjumpa dengan Uwais. Tahu dari mana Nabi tentang Uwais ini? Allah Rabbul Alamin kasih tahu Nabi. Hanya satu orang tinggalnya di Yaman sana, dengan jarak 1000 km lebih dari kota Madinah. Namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Ma'a amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qaran. Kana bihi baras, fabara minhu illa mawdi'a dirham.
Dia dulu nih kena penyakit yang putih semua itu jemaah. Kemudian Allah sembuhkan penyakit itu kecuali sebesar koin dirham. Dia memang minta itu sebagai tanda supaya dia ingat dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lahu walidatun huwa biha barrun. Dia itu punya ibu yang dia sangat berbakti sama ibu. Siapa yang ngasih tahu Nabi SAW? Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi tentang kedudukan Uwais, "Lau aqsama 'ala Allah la abar." Kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia minta atas nama Allah, Allah kabulkan doa. Umar bin Khattab, setiap kali ada pasukan dari Yaman atau jemaah haji dari Yaman, Umar tuh selalu tanya, "Afikum Uwais? Ada Uwais di antara kalian?" Nggak ada. Nanti datang lagi, "Afikum Uwais? Ada Uwais?" Kenapa sama Umar kepingin ketemu Uwais? Allah sebut-sebut nama Uwais. Sampai dipesankan kepada Nabi SAW tentang Uwais. Nabi sampai berpesan kepada Umar, engkau nanti jumpai Uwais. Engkau jumpai dua orang. Dia akan datang. Kata Nabi SAW, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau engkau bisa, dia memohonkan ampun buat engkau. Berdoa, minta sama Allah buat engkau lakukan itu. Umar cari doanya Uwais, jemaah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar berjumpa dengan Uwais. Dan Masya Allah, itu buah dari kebaktian sama orang tua. Antum jangan pernah mengandalkan kecerdasan, usaha, upaya, kemudian lupa dengan orang tua. Kemudian orang yang berbakti sama orang tuanya akan dimudahkan urusannya. Allah akan kasih solusi ketika dia dalam kesulitan. Ingat dengan 3 orang yang terjebak dalam gua. Hadis itu insya Allah semuanya tahu. Bagaimana 3 orang terjebak dalam gua. Kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah dengan amalan yang paling mereka harapkan dikabulkan sama Allah. Ada satu orang. Nih. Orang ini cerita, "Ya Allah, aku itu tidak pernah memberikan susu yang dimakan di sore hari. Kecuali kepada orang tuaku baru semuanya." Jadi bapak ibunya dulu yang minum susu, dia perahkan susunya, baru anak-anak istrinya atau siapa yang mau minum. Kemudian pada suatu hari, terlalu jauh dia mengembalakan kambingnya, pulang malam, bapak ibunya sudah tidur. Tapi aku perah itu susu, aku taruh di wadah, kemudian aku mendatangi kedua orang tua. Berdiri dia jawab. Dia berdiri, dia pegang itu susu. Dia mengatakan, aku takut kalau mereka bangun susunya nggak ada. Dan aku nggak ingin ngasih susu kepada keluargaku sebelum orang aku minum susu. Itu anak-anaknya nangis, keluarganya nangis. Dia nggak urusan sama mereka. Kenapa? Surgaku dulu. Dia berdiri jamaah dari malam sampai subuh. Ketika bangun orang tuanya, minum kedua orang tua. Kita kadang-kadang nemani orang tua 1 jam, 2 jam merasa capek dan lelah. Ada orang tua jemaah, suatu hari anaknya kurang berbakti sama dia. Orang tuanya ini punya kebun burtukol. Jeruk. Suatu hari lagi panen jeruk, ada satu keranjang. Tempatnya itu agak tinggi, kayak model gunung gitu ya tempatnya. Akhirnya satu keranjang itu
Sama bapaknya ini dilemparin satu persatu ke bawah. Nak, engkau tunggu di bawah nak ya. Iya. Iya pak. Dilemparin sama bapaknya nih jeruk. Sudah habis semuanya. Nak, bawa lagi ke atas nak. Bawa lagi ke atas sama anaknya. Engkau tunggu lagi di bawah nak ya. Dilempar lagi sama bapak. Apa kata anaknya? Bapak ini apa-apaan? Capek lah. Kalau harus ngambil lagi jeruk, bapak lemparkan lagi. Apa kata bapaknya? Nah, engkau waktu kecil puluhan kali engkau melakukan itu nak. Dan aku ambil lagi itu jeruk kepadamu dan engkau lemparkan lagi. Itu yang kita lakukan sama orang tua kita. Cuma kadang-kala tatkala kita sudah dewasa, kita merasa sudah kuat, kita sudah bisa berupaya. Maka jaga kebaktian kita semua orang. Capek, lelah, Allah melihat. Dan Allah akan berikan yang terbaik kepada antum. Ahibati billah. Dan Allah akan ridha sama antum. Ustaz, sampai jam berapa nih Ustaz? 9. Baik, 5 menit lagi jamaah. Yang durhaka sama orang tuanya, jangan harap masuk surga. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah qati'. Enggak masuk surga. Ustaz, anak orang baik, banyak membantu orang lain. Anak berangkat haji, berangkat umroh, anak bikin pesantren, anak bikin masjid. Tapi antum durhaka sama orang tua, enggak masuk surga. Antum harus di neraka. Dan ada 2 dosa yang hukumannya di dunia didapatkan sebelum di akhirat nanti. Al-uquq wal baghi. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua dan melakukan kezaliman. Maka bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi anak-anak yang ada di sini, bagaimana antum berbakti sama orang tua ketika antum ada di sini? Yang pertama, jangan berkhianat sama orang tua. Apa yang diinginkan orang tua? Penuhi. Bapak ibu antum nggak santai jemaah. Dia terus mendoakan antum, dia kirim uang buat antum. Sebagian dari luar pulau, naik bis, naik kapal laut, naik kereta api bisa sampai ke sini. Jangan khianati orang tua. Waktunya belajar, belajar. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Yang kedua, doakan kedua orang tua. Jangan pernah antum berdoa kecuali antum sisipkan buat kedua orang antum. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira. Selalu doa kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Walaupun antum nanti sudah tua, doanya tetap itu. Kenapa? Karena memang peran orang tua yang paling besar ketika kita kecil. Antum ingat itu terus, kama rabbayani shaghira. Antum ingat, ya Allah, iya, anak waktu kecil itu nggak bisa apa-apa. Bapak ibu anak semuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus antum doakan. Yang ketiga, ketika antum nanti pulang, insya Allah sebulan lagi antum pulang mungkin nih. Tolong antum beli oleh-oleh buat orang tua. Nggak harus yang mahal. Supaya mereka tahu kalau antum ingat sama mereka berdua. Antum bawa oleh-oleh, antum sisihkan uang saku antum. Jangan beli oleh-oleh minta kiriman dari orang tua. Bu, saya mau beli oleh-oleh buat bapak sama ibu. Kirimin duit tambahan ya. Jangan. Antum sisihkan. Uang saku antum, bismillah, berapa? Nanti pulang bawa oleh-oleh. Yang keempat, ketika antum sampai rumah, antum pijetin orang tua antum. Antum duduk ya, biar bapak antum duduk di atas kursi, ibu antum duduk di atas kursi, antum pijetin kakinya, katakan, ayah bunda, aku kangen sama ayah bunda. Antum tunjukkan akhlak yang mulia, dengar dan taati perintahnya. Insya Allah antum bahagia di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.